Bismillah. Assalamualaikum. Kembali dengan saya Novi Setiono dengan video pembelajaran matematika SMP. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat, aman, senantiasa dijaga dan dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh peserta didik, para pembelajar, mudah-mudahan tetap dalam kondisi nyaman walaupun saat ini kita masih dalam suasana belajar jarak jauh. Semoga kesabaran kita menumbuhkan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar masih tentang operasi bilangan berpangkat bulat. Yang khusus saat ini kita akan belajar mengenai operasi bilangan berpangkat, yaitu tentang pembagian. Bagaimana tentang operasi pembagian bilangan berpangkat ini? Setelah kemarin kita belajar tentang operasi perkalian, mari kita laksanakan dan kita lanjutkan. Operasi pembagian pada bilangan berpangkat. Sebelumnya masih ingat bukan tentang materi pelajaran yang terdahulu tentang konsep bilangan berpangkat, bahwa jika ada A pangkat N, maka artinya adalah A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Juga dalam pelajaran yang terdahulu di kelas 7 atau di SD, masih ingat bukan bahwasanya jika ada sebuah bilangan pecahan, misalkan 6/8, kemudian kalau kita ingin mencari bentuk pecahan lain yang senilai, kita bisa membaginya dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut. Dalam hal ini contohnya kita bagi dengan bilangan yang dua antara pembilang dan penyebut. Sehingga 6/8 sama nilainya dengan 3/4. Nah, sekarang kita mulai. Perhatikan paparan berikut ini. Jika ada 3/4 per 3/2 atau 3/4 dibagi 3/2. Jika kita menggunakan konsep bilangan berpangkat dan pecahan, maka sesungguhnya 3/4 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sedangkan 3/2 berarti 3 kali 3. Kemudian kita bisa menyederhanakannya untuk mencari bentuk yang senilai. Kita bagi 3 dengan 3 antara pembilang dan penyebut dengan langkah atau banyaknya faktor yang sama, sehingga hasilnya kita peroleh 3 kali 3 per 1, sehingga 3 kali 3 sama dengan 3/2. Jadi jika ada 3/4 dibagi 3/2, hasilnya adalah 3/2. Dan ternyata jika kita menggunakan sifat daripada perpangkatan, kita lihat bahwasanya 3/4 dibagi 3/2 itu cara mengerjakannya sama juga halnya dengan 3/4 dikurangi 2, sehingga hasilnya adalah 3/2. Perhatikan bilangan pangkatnya. Apabila sebuah bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat yang lain, di mana bilangan pokoknya adalah sama, dalam hal ini 3, maka pangkatnya tinggal dikurangkan. Contoh berikutnya, bagaimana dengan bilangan bulat negatif dengan berpangkat? Mari kita lihat bersama-sama. Ada sebuah bilangan pecahan negatif, yaitu negatif 5 dipangkatkan 5 dibagi negatif 5 dipangkatkan 3.
Kalau kita lakukan dengan cara yang sama, kita sederhanakan dengan cara membagi antara pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, maka akan diperoleh bahwasanya negatif 5 pangkat 5 dan negatif 3 pangkat 3 itu hasilnya adalah negatif 5 dipangkatkan 2. Jadi jika ada bilangan negatif 5 dipangkatkan 5 per negatif 5 dipangkatkan 3, hasilnya adalah negatif 5 pangkat 2. Dan ternyata cara yang berlaku untuk langkah pertama atau soal pertama pun juga bisa diberlakukan pada bilangan negatif. Dari dua contoh tersebut, maka bisa kita ambil kesimpulan bentuk umum bahwasanya jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurang N. Perhatikan bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama dengan A. Tentu saja syaratnya adalah jika A tidak sama dengan 0. Kemudian berikutnya, perhatikan kasus yang ketiga. Jika ada 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Untuk 2 pangkat 4 yang berarti perkalian 2 secara berulang sebanyak 4 kali dibagi dengan 2 pangkat 4, yaitu 2 perkalian 2 sebanyak 4 kali perulangan, kemudian kita sederhanakan, maka akan diperoleh 1/1 sama dengan 1. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya jika dengan menggunakan sifat yang baru saja kita temukan, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N, maka bentuk perpangkatan 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4 tentu saja hasilnya sama juga dengan bilangan 2 pangkat 0. Dan ternyata nilainya adalah 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika setiap ada bilangan bulat berpangkat 0, hasilnya dari paparan 3 buah contoh kasus di atas, dapat kita buat suatu kesimpulan atau ringkasan. Digabungkan dengan pembahasan tentang operasi bilangan berpangkat tentang perkalian, kita dapat memperoleh sifat-sifat operasi bilangan berpangkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika ada A pangkat N dikali A pangkat M, maka hasilnya sama dengan A pangkat N ditambah M. Sebagai contoh, misalkan 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3, maka hasilnya sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Sifat yang kedua, jika ada bilangan A pangkat M dipangkatkan N, memperoleh hasil adalah A pangkat M kali N. Contoh kasusnya, jika ada 3 pangkat 2 dipangkatkan 4, sama artinya dengan 3 pangkat 2 kali 4, sama dengan 8. Kemudian sifat yang ketiga, apabila ada A kali B kemudian dipangkatkan M, maka sama juga dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya, jika ada 2 kali 5 kemudian dipangkatkan 3, maka sama artinya dengan 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Kita lanjutkan sifat berikutnya, yaitu sifat yang keempat. Jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama artinya dengan A pangkat M dikurang N. Kalau kita misalkan ada 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 3,
itu artinya adalah 7 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 7 pangkat 2. Sifat yang kelima yang baru saja kita pelajari, jika ada A pangkat 0 maka nilainya sama dengan 1. Contohnya ada 2 ini, negatif 2 pangkat 0 sama dengan 1, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi nilai A bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Syarat ini berlaku jika A tidak sama dengan 0. Bagaimana para pelajar sekalian, bisa dipahami bukan? Demikianlah video pembelajaran ini, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa senantiasa belajar, luangkan waktu untuk terus belajar dan belajar. Gunakan setiap media yang engkau punyai, baik melalui tayangan di internet, lewat buku ataupun media yang lainnya. Semakin Anda belajar, semakin Anda bertambah wawasan. Terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan tayangan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah pemahaman para peserta didik semuanya. Selamat bertemu kembali dalam tayangan berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.